Andika Sastra Gautama punya alasan kenapa dia nggak begitu suka hujan. Pertama, hujan selalu identik dengan kegalauan. Padahal kalau orang-orang berani membuka pikiran lebih luas lagi, hujan itu bukan soal waktu yang tepat untuk bersedih loh, melainkan waktu yang tepat untuk horizontal body battery saving mode, alias rebahan, alias molor, alias tidur, alias please deh, jangan jadi manusia galau, hidup ini cuma sekali, rugi. Nah, kedua, Sastra nggak suka bagaimana cuaca bekerja sangat ekstrim saat musim penghujan tiba. Kalau udah hujan deras disertai petir dan angin kencang, rasanya Sastra ingin sekali mengusik Saturnus. Ketiga, Sastra benci lingkungan saat musim hujan. Keadaan yang lembab sebab kadar air dalam tanah yang naik saat hujan membuatnya risih. Keempat, Sastra terlalu malas buat beli jas hujan baru. Sebab yang lama dirusaki si bungsu, yang memang sejak lahir mempunyai tangan ajaib. Dan melihat bagaimana di luar jendela langit mulai mendung, membuat presentasi semangat Selasa paginya menurun 60% nih. Sisanya cuma lunglai, lemah, letih, dan keinginan untuk kembali bergelung pada selimut bergambar sergi red velvet. Sastra terlahir di keluarga sederhana. Dia anak keempat dari 7 bersaudara. Rame banget. Mama dan bapaknya memang penganut sekte banyak anak banyak rezeki. Yang meski mendapat cibiran keras dari beberapa kalangan, itu tidak 100% salah. Misalnya dulu, waktu lebaran Idul Fitri, saat Sastra dan saudara-saudaranya masih kecil, istilah banyak anak banyak rezeki itu bener adanya loh. Kalau kerabat dari pihak bapak dan mama datang berkunjung, Sastra dan saudara-saudaranya otomatis akan membuat antrean untuk mendapatkan jatah THR. Kerabat bapak dan mama jelas nggak bisa menolak dong. Jadi jika satu dapat amplop, maka semuanya juga pasti akan mendapatkannya. Si sulung namanya Adi Tama Abelvan. Cukup dipanggil Bang Tama supaya kentara kalau dia anak pertama. Bang Tama nggak tinggal di rumah, sebab selepas wisuda, Bang Tama langsung mendapat pekerjaan di perusahaan pengeboran minyak milik BUMN di Balikpapan. Anak mama yang nomor 2 namanya Eros Bratadikaranayaka. Karena namanya super ribet, panggil aja Karos. Lagi nih sama Karosnya Upin Ipin juga nggak jauh beda sih, sama-sama galak, tukang ngadu, tukang nyuruh-nyuruh, dan bawel. Ya, pokoknya Karos memang Karos dengan versi lebih ganteng. Kita lupakan soal Karos, sekarang kita bahas anak mama yang nomor 3. Namanya Jovan Akharaksi. Don Juan kelas kakap, penakluk hati wanita-wanita ibu kota. Dipanggilnya Mas Jovan. Mukanya ganteng-ganteng kalem, tapi Sastra tahu kakaknya itu bangsatnya minta ampun. Nah, di antara 3 kakak tertuanya, Mas Jovan yang paling rajin gonta-ganti pacar. Selain ganteng, Mas Jovan juga orangnya supel. Ya, nggak heran juga sih kalau dia jadi medan magnet kaum hawa. Kalau kita lihat dari fisik, Mas Jovan hampir nggak punya celah sebenarnya. Tapi kekurangannya cuma satu, mahasiswa abadi. Yang tiap pergi ke kampus, sepatunya bukan dipakai sebagaimana lainnya, tapi malah diinjak. Anak mama nomor 4 adalah Sastra. Tapi katanya Sastra terlalu malas baca tentang dirinya sendiri. Jadi kita lewat aja ya. Nah, ini dia, adik Sastra yang paling besar. Namanya Adinata Aileen Cesar. Nama dan orangnya sebenarnya sama-sama keren. Tapi Ceta, anak mama nomor 6, bersikeras memanggilnya Mas Nana. Ceta manggilnya begitu bukan tanpa alasan sih. Dari desa-desus yang berada di keluarga Suyadi, itu nama bapak Sastra ya. Mas Nana ini harus terlahir sebagai perempuan. Karena hasil USG pertama kali pun memperlihatkan janin perempuan. Tapi kayaknya Tuhan senang sekali mempermainkan keluarga Suyadi nih. Anak kelima mereka terlahir dengan jenis kelamin laki-laki. Lagi-lagi laki-laki. Bapak sebenarnya gak masalah sih. Yang penting anaknya lahir dengan selamat dan ibunya senantiasa sehat walafiat. Tapi Karos kayaknya gak baik-baik aja. Karena laki-laki itu udah repot-repot menyiapkan nama untuk adik perempuannya, yaitu Aileen Adinata. Nama yang cantik untuk adik yang cantik. Tidak mau Karos kecewa berkepanjangan, maka Bapak mengusulkan bahwa nama anak kelima mereka adalah Adinata Aileen Cesar. Karos awalnya kecewa, namun dia gak bisa buat apa-apa kan. Tuhan sudah berkehendak, mau gimana lagi? Adinata kecil tumbuh menjadi Adinata yang tampan sekaligus cantik. Jadi saat Ceta manggil Adinata dengan sebutan Mas Nana, orang-orang Roma sama sekali gak keberatan. Termasuk Nana sendiri, dia kalem-kalem aja tuh. Selain cantik, Nana ini pintar masak dan bersih-bersih. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan saat mama sedang gak ada di rumah.
Tahun ini Nana resmi jadi mahasiswa baru, dan betapa terkejutnya Sastra dan Mas Jovan ketika tahu bahwa Nana jauh lebih populer ketimbang Jeffrey. Nana orangnya kalem, sumpah kalem abis. Sastra pernah melihatnya beberapa kali dikerubungi cewek-cewek di kampus. Tapi adiknya itu justru melenggang aja gitu, dengan tampang biasa-biasa aja. Bagi Sastra sangat tidak tahu diri. Udah tahu famous, boya singgaya sitik loh. Sekarang kita bahas si nomor 6. Namanya Adelardo Ceta Early. Ceta ini 11-12 sama Nana. Orangnya kalem, gak banyak tingkah, dan pintar. Alih-alih si bungsu, anak kesayangannya mama malah si Ceta ini. Soalnya sepanjang sejarah pendidikannya, Ceta selalu menorehkan prestasi demi prestasi, turut melambungkan nama besar keluarga Suyadi ke kancah internasional. Kalau kita ngomongin soal visual, Ceta ini unik loh. Di antara Suyadi bersaudara, Ceta adalah salah satunya anak mama yang berwajah oriental. Dulu banget Mas Jovan sering kali meledek Ceta bahwa dia sebenarnya bukan anak kandung mama dan bapak, melainkan anak orang Cina yang dititipkan di keluarga mereka. Mas Jovan juga mengingatkan suatu hari nanti Ceta harus bersiap jika keluarga kandungnya datang menjemput dan membawanya pergi ke Cina. Karena si Ceta ini anaknya gampang sewot kayak karos, bocah itu langsung menggigit telinga Mas Jovan sampai kemudian Mas Jovan gak pernah mengeluarkan candaan seperti itu lagi. Senjata perang Ceta di keluarga Suyadi adalah gigitan yang mematikan. Nah, kita masuk yang terakhir, si bungsu, namanya Kim Dananjaya. Akhirnya mama sama papa menyerah juga memberi nama anaknya sepanjang jalan tol. Jaya ini satu sekolah sama Ceta, cuma beda angkatan dan jurusan. Karena Ceta pintar dari dia masih jadi embrio, dia masuk IPA. As expected, anak pintar kesayangan mama. Jaya yang kecerdasannya pas-pasan, dia masuk IPS. Kalau boleh jujur sebenarnya Sastra nggak begitu enggak sama kelebihan adik bungsunya ini. Karena setiap kali ditanya Bang Tama apa kelebihannya, dia pasti bakal menjawab, kelebihannya adalah melamun dan menghayal. Kinerjanya sama seperti anak-anak bungsu lainnya. Manja dan selalu banyak maunya. Bocah itu double-nya minta ampun saat diberitahu. Apalagi kalau dimintain tolong sesuatu sama kakak-kakaknya. Ampun banget. Disuruhnya sekarang, sewindu kemudian baru berangkat. Itu kalau beruntung sih. Kalau apes, paling langsung pura-pura budak. Kerjanya di rumah kalau nggak ngelamun, ya merusak barang-barang. Sebenarnya 3232 kata nggak akan pernah cukup untuk menceritakan isi keluarga Suyadi. Sebab keluarga itu terlalu menyenangkan untuk dikulik. Tapi kabar kurang sedapnya, Bapak sudah berpulang 4 tahun silam saat Jaya masih kelas 3 SMP. Orang yang paling kehilangan sosok Bapak selain Mama adalah Sastra. Sebab ia paling dekat dengan Bapak alih-alih Mama. Bahkan jika disuruh memilih antara Mama dan Bapak, Sastra dengan cepat memilih Bapak. Satu keputusan yang membuat Mama uring-uringan seminggu penuh. Bapak meninggal karena penyakit TBC yang sudah 2 tahun dideritanya. Sejak Sastra kecil sampai Sastra dewasa, Bapak gak henti-hentinya merokok. Tidak peduli seberapa keras Mama melarang, rokok akan selalu menang. Sampai suatu masa, rokok juga lah yang sudah membunuh Bapak. Karena insiden Bapak, Mas Jovan akhirnya berhenti merokok. Iya, selain Bapak, Mas Jovan juga merokok. Walaupun kebiasaan merokok Mas Jovan tidak separah Bapak. Karena Mas Jovan sudah bertekad untuk berhenti merokok, Karas bersedia menyetok perkataan-kata penipu di rumah dan tidak ada yang boleh memakannya kecuali dirinya sendiri dan Mas Jovan. Jaya boleh minta sekali, asal nilai ulangannya di atas 80. Tapi sayangnya, Jaya hanya menunjukkan nilai itu 2 kali dalam 1 tahun. Di keluarga Suyadi, Karas boleh jadi yang paling mungil. Tapi jangan pernah meragukan kekuatannya sedikit pun. Jangan pernah. Bahkan Jovan yang jelas-jelas langganan gym tiap minggu sore pun bisa dengan mudah di smackdown oleh kakaknya itu. Kalau Ceta mewarisi otak Bapak, maka seluruh keluarga besar Suyadi mengakui kalau Karas mewarisi kekuatan Bapak. Karena Bapak juga sebenarnya gak berbadan besar seperti Jovan dan Jaya. Bahkan dengan Mama pun masih tinggian Mama. Tapi tenaganya Bapak kalau diperbolakan mungkin sebanding dengan petekor kerbau saat membajak sawah. Masih ingat Bang Tama kan? Bang Tama ini orangnya sangat receh di keluarga Suyadi. Tapi semenjak Bang Tama pergi merantau, rumah jadi miskin asupan komedi. Dulu saat Bang Tama masih di rumah, segala hal bisa jadi bahan candaan. Meskipun kalau ditelisik lebih jauh, gak ada yang lucu sih, sumpah. Beneran gak ada yang lucu. Nah, itu dia keulasan keluarga Sastra di bab 1. Kita lanjut dan ketemu lagi di bab 2 ya.